Hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Pertama, saya akan menjelaskan agonis dan antagonis. Senyawa agonis merupakan senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu. Senyawa agonis endogen. Kalau senyawa antagonis merupakan senyawa yang menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya asetilkolin dan senyawa kolinergik. Histamin dan senyawa histaminergik, norepinefrin dan senyawa adrenergik. Banyak gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau mimetik dari biokatalis seperti hormon dan vitamin, atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara proses biokimia. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk: 1. Merancang kombinasi obat terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Kedua, pembuatan komposisi obat terutama dalam pencampuran obat di apotik. 3. Merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit-metabolit, histamin, antihistamin, dan neurotransmitter, anti-neurotransmitter. Rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan. Kedua, kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi, diminum bersama-sama, atau penggunaan 2 obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berbeda bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis. Penurunan efek satu obat oleh obat yang lain atau antagonis antar obat pada umumnya tidak diinginkan tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Pada kasus penurunan efek obat yang tidak diinginkan, kombinasi obat dikatakan tidak sesuai atau inkompatibel. Bila senyawa antagonis diberikan sebelum dan objek biologis menjadi tidak sensitif terhadap obat kedua, maka terjadi proses desensitasi atau pencegahan aksi obat. Bila senyawa antagonis diberikan sesudah agonis yang dimaksudkan untuk menghilangkan efek agonis atau efek sampingnya, maka disebut efek kuratif. Misal, untuk pengobatan keracunan obat, senyawa antagonis berfungsi sebagai antidotum. Kombinasi obat memungkinkan dapat juga meningkatkan aktivitas obat. 1. Efek potensiasi dengan cara: 1. Meningkatkan ketersediaan farmasetik. 2. Meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioinaktivasi. Ketiga, menurunkan ekskresi obat. 4. Meningkatkan proses bioaktivasi. Kedua, efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Kombinasi obat digunakan apabila: 1. Obat-obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Salah satu obat
dapat menyembuhkan infeksi sedang. Obat yang lain untuk meringankan atau menghilangkan gejala-gejala yang timbul akibat infeksi tersebut, contohnya pada infeksi pernafasan, obat kemoterapi untuk membunuh penyebab infeksi. Ketiga, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. 4. Pada kasus di mana penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi secara cepat, sedangkan pasien memerlukan penanganan dengan segera. Kelima, pada penyakit yang disebabkan oleh parasit, obat-obat kombinasi yang bekerja melalui mekanisme berbeda dapat meningkatkan aktivitas terdapat mikroorganisme. Keenam, pada kasus di mana terjadi infeksi ganda seperti infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif atau bakteri aerob dan anaerob. 7. Kombinasi obat lebih murah dan lebih nyaman penggunaannya dibandingkan apabila diberikan secara terpisah. Ketiga, antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah interaksi antar obat pada objek biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurunkan dan aktivitas biologis obat juga menurun. Contoh antagonis kimia itu 1. Antikoagulan. Heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa sehingga senyawa menjadi lebih aktif. Kedua, ion merkuri dapat membentuk kelat yang non-otoksik dan mudah larut dalam air dengan dimercaprol sehingga menjadi tidak aktif. Hal ini dapat digunakan untuk merancang sebagai antidotum keracunan logam berat. Keempat, antagonis antar obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat antagonis kompetitif. Senyawa dan antagonis berkompetisi adalah dalam merebut tempat reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Hal tersebut contohnya antihistamin dan histamin. Kedua, kolinergik dan antikolinergik. Ketiga, spironolakton dan aldosteron. Antagonis kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonis. Potensi antagonis kompetitif tergantung dari afinitas senyawa terhadap reseptor. Antagonis non-kompetitif itu antagonis dapat bekerja dengan mekanisme 1. Pengukuran afinitas pada reseptor. Kedua, pengukuran afinitas intrinsik. Ketiga, menghalangi transmisi impuls dan berinteraksi dengan makromolekul. Kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log-dosis respon adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon
maksimal. Contohnya kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau kamilofen. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis memperpanjang aksi obat. Pertama, dilindungi dari secara metabolik, yaitu dengan menempatkan gugus tertutup lain di dekatnya sehingga efek halangan ruangan menjadi lebih besar. Kedua, diganti dengan gugus-gugus yang lebih sulit dimetabolisis. Ketiga, meningkatkan efek halangan ruangan pada gugus vulnerable. Oke, wassalamualaikum.